Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab mandi. Insyaallah mandi sudah difahami seluk-beluknya insyaallah. Jadi dianggap sudah selesai mengenai mandi. Untuk kali ini kita masuk ke bab atau bagian baru dari cara bersuci. Bagian baru tersebut adalah berjudul tayammum. Jadi hari ini kita akan belajar tayammum. Tayammum adalah mengusapkan tanah atau debu ke bagian wajah dan tangan dengan maksud untuk melaksanakan salat. Tayammum sekali lagi adalah mengusap. Mengusap itu sudah dijelaskan kemarin, perbedaan membasuh dan mengusap. Di dalam wudu, membasuh artinya mengalirkan air secara sempurna dan basah. Itu kalau membasuh. Mengusap itu adalah menyapu anggota wudu dengan tangan yang airnya sudah ditiriskan, dengan tangan yang basah tapi tidak ada airnya. Maksudnya tidak ada gumpalan air, hanya sisa basahan tangan. Jadi basuh itu disiram. Gampang kita basuh itu disiram. Nih, dibasuh disiram. Usap itu airnya diambil, dibuang, baru diusap, diseka. Bahasa Indonesianya seka. Yang mana yang dibasuh kemarin? Wudu. Yang dibasuh, yang sampai airnya membasahi sempurna apa? Muka dan tangan dan kaki. Mana yang diusap? Ya, kepala. Kepala itu adalah rambut, boleh ditambah telinga sunnah, tidak wajib. Kaki boleh dibasuh, boleh disiram air sampai mata kaki, boleh juga diusap. Kapan boleh diusap? Kalau menggunakan kaos kaki atau sepatu. Syarat
dan ketentuan menggunakan kaos kaki dan sepatu sudah dijelaskan. Jadi bedakan antara mengalirkan air dan mengusap dengan air atau dengan tangan basah. Tayammum ini di sini babnya adalah mengusap, bukan mengalirkan. Bukan menumpahkan. Bukan menumpahkan alat bersuci ke muka dan tangan. Kalau menumpahkan berarti habis tayammum mukanya kotor. Habis tayammum tangannya kotor. Tangannya berwarna coklat kalau ditumpahkan air atau debunya. Tidak. Tayammum ini adalah diusap. Makna usap tadi adalah alat bersucinya tidak perlu banyak. Cukup dia menempel alat bersucinya di tangan kita, kita usapkan ke bagian anggota yang mau diusap. Baik. Alat untuk bersuci itu berwudu atau mengangkat hadas kecil, alatnya itu ada dua, yaitu pertama air, alat pertama air, alat kedua adalah tanah. Itu tanah yang ada di depan nih, di depan mimbar ini, di belakang mimbar berarti, depan mihrab. Ada kuburan nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Kuburan kucing ada kali ya. Penting jangan kuburan manusia. Itu tanah itu selama tidak ada kotoran kucing itu tanahnya suci. Nah, pegang aja tanahnya. Nah, itu bisa buat tayammum. Tapi karena tayammum itu mengusap, maka nanti cara tayammum nanti itu tanahnya itu tidak boleh banyak nempel di sini. Cukup begini saja ditiriskan. Kalau nempel banyak buang dikit. Pokoknya sekedarnya saja. Ya, tiris, boleh begini, boleh gini terserah. Niris, tahu niris kan? Dibuang dulu. Nah, baru nanti diusap ke muka dan juga ke tangan. Nah, itu poinnya. Baik itu nanti tanah itu bisa pasir, tanah itu bisa debu, bisa juga tanah yang merah itu, tanah merah. Yang penting jangan tanah liat aja. Ya. Kalau tanah liat nanti berubah mukanya. Tanah kering. Tanah kering ya. Bisa tanah kering merah, bisa tanah kering itu pasir gurun, tanah gurun pasir itu. Ya, bukan pasir bangunan, bukan. Gurun pasir itu, tanah pepasiran. Kemudian bisa juga itu debu. Debu yang ada di luar. Kalau di dalam sini bersih nih. Di luar itu. Tuh di tembok paling luar tuh. Itu bisa. Atau debu mobil. Bapak punya mobil kan? Ibu, bapak punya mobil yang nggak pernah dicuci, bisa buat tayammum itu. Ya. Di kacanya itu. Kaca mobil tuh yang nggak pernah dicuci, boleh juga itu buat tayammum. Tinggal diginikan, nyeplak tangan kita, boleh tayammum. Taruh, irisin dikit, taruh muka kita, tangan kita. Itu ya. Jadi tanahnya macam-macam, tidak mesti debu. Dia bahasanya disebut sa'idan tayyibah, yaitu tanah yang baik. Semua tanah suci ya, semua tanah itu suci, tidak ada tanah yang tidak suci. Pantai tanahnya suci, tanah sawah suci, tanah kebun sawah yang air itu, yang becek suci itu. Kalau kita masuk ke sawah, terus sholat kotor-kotor, itu suci tanahnya. Yang penting tidak ada najisnya, ya, tidak ada di situ bangkai tikus, ya kan? Tidak bekas buang air kecil, itu tanah biasa, itu suci. Tanah sawah suci, tanah kebun suci, tanah hutan suci, tanah abang doang. Tanah abang itu pasar kalau itu. Kalau itu kotor itu. Bawah itu yang lantainya kotor itu. Banyak orang di situ buang sampah, air-air tergenang, itu hati-hati kalau itu.
Tapi kalau tanah lapang itu rata-rata suci, memang suci. Nah, jadi kembali lagi, alat yang akan digunakan dalam tayammum adalah tanah atau debu. Caranya nanti diusap, bukan dituang. Diusap, kebagiannya ada dua saja, satu wajah, satu tangan. Hanya dua, wajah dan tangan. Baik. Sekarang firman Allah. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda," seandainya kalian sakit, "au ala safar," atau safar. Ada dua nih di sini, sakit atau safar. "Au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa' falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura." Jika kalian sakit atau dalam perjalanan airnya habis, maksudnya begitu ya, sakit atau musafir kehabisan air, atau menyentuh atau bercampur dengan perempuan, tergantung mazhab. Kalau Imam Syafi'i menyentuh saja batal wudu. Kalau yang lain tidak, menyentuh saja tidak. Ya, harus ada rangsang, harus ada strum. Kalau tidak nyetrum tidak batal menurut seluruh ulama kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setrum atau tidak setrum batal. Tidak apa-apa, antum mau ikut Imam Syafi'i bagus, mau ikut imam yang lain yang tidak batal bagus. Yang penting tahu dalilnya. Udah ana jelasin ya. Di sini lembarnya masih ada nggak? Dalil yang menjelaskan menyentuh wanita itu tidak batal kalau tidak nyetrum. Dalilnya jelas di situ. Silakan, tidak apa-apa. Yang masih berpaham batal tidak apa-apa. Oke, di sini menyentuh dalam kurung bercampur dengan perempuan. Kemudian kalian tidak menemukan air. Syaratnya tidak menemukan air. Sakit, musafir, menyentuh perempuan atau batal wudu ya, batal wudu lah. Kemudian tidak dapat air, maka hendaklah kalian bertayammum dengan tanah yang baik. Yaitu dengan cara di sini mengusapkan ke muka dan kedua tangan kalian. Muka dan kedua tangan kalian. Ini dalilnya dari surat An-Nisa ayat 43. Kemudian dalil hadis, dalil pensyariatan tayammum dari hadis. Dikisahkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah Allah jadikan seluruh bagian bumi, tanah, semua tanah, kecuali tanah tempat sampah. Itu enggak. Ada pengecualian dalam hadis, dikecualikan tempat sampah najis. Tapi selain tempat sampah, itu semua tanahnya suci. Jalan raya suci. Sholat jalan raya boleh. Oke, apalagi? Semuanya suci. Sampai jelas-jelas ditemukan ada nah, kalau ada najis beda lagi, bersihkan. Tapi secara umum bumi ini suci. Kata Nabi, telah dijadikan seluruh bumi tanah ini untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Tempat bersuci, tempat salat, yakni dia suci sebagai tempat dan dia suci sebagai pengangkat hadas. Ya. Jadi mudah Islam itu. Tanah itu suci untuk salat, suci juga untuk mengangkat hadas. Bisa buat wudu, bisa buat tempat salat. Tanah itu. Tamam. Jadi kalau orang ngerti kaidah ini,
dia mau berada dimanapun mudah salat, tidak ada masalah salat. Benar-benar tidak ada masalah salat, karena tanah ini luas, bumi Allah luas, dimanapun dia bisa salat. Makanya di sini dalam hadis kata Nabi, telah Allah jadikan seluruh bagian bumi atau tanah untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka dimanapun waktu sholat telah mendatangi salah seorang dari kalian, dimanapun kalian berada dan waktu sholat datang, maka ia akan menemui masjidnya dan alat bersucinya. Masjidnya mana? Tanah itu. Alat bersucinya mana? Tanah itu. Kalau posisinya nggak di rumah. Ini berlaku kalau musafir. Iya, musafir jauh, penaik gunung, apa nama itu? Yang naik gunung, pendaki. Nah, pendaki gunung, naik ke gunung, di atas gunung boleh sholat, di tengah-tengah gunung boleh sholat. Di tanah itu, tidak ada masalah. Baik, yang kedua, tayamum ini, nah syariat tayamum ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tidak disyariatkan tayamum. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, artinya, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumku. Ada 5 kekhususan Nabi SAW. Apa itu yang 5 itu? Yang pertama, aku diberikan kemenangan dengan cara Allah masukkan rasa takut kepada musuh-musuhku dari jarak perjalanan 1 bulan. Dari jarak perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan berjalan itu kurang lebih, wallahu alam, kalau berjalan itu dari, wallahu alam, ana belum ngitung, tapi ana dengar penjelasan salah satu syekh, itu diperkirakan Palestina, Makkah, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, kurang lebih 1 bulan. Kalau jalan kaki. Kalau Makkah Madinah jalan kaki itu ada di sejarah. Itu di sejarah jalan kaki itu bisa cepat 10 hari, lambat 2 minggu, 14 hari. Hijrah Nabi itu kisaran segitu. Hijrah para sahabat Makkah Madinah jalan kaki nih ya, sekitar kisaran 10 sampai 14. Kalau naik kuda bisa cepat, bisa 7 hari. Kalau naik mobil 5 jam. Naik kereta lebih cepat lagi ya. Naik kereta, ada kereta cepat di sana. Lebih cepat lagi, 2 jam apa 2 jam setengah itu. Cepat sekali. Nah, di sini jarak 1 bulan itu jarak yang sangat jauh. Pejalan kaki 1 bulan itu jauh. Jadi kalau seandainya Nabi SAW berperang dengan suatu kaum, kaumnya masih di Palestina, Nabi di Makkah, ini misal, itu dia sudah takut untuk maju ke medan perang. Bertemunya di mana? Bertemunya misalnya di kota Madinah. Nah, itu dia sudah takut, masih di sana sudah takut. Apalagi ketika Makkah Madinah itu hanya 440-450 km itu. Orang Makkah pergi ke Badar, orang Islam pergi ke Badar, itu beda. Orang Makkah pergi ke Badar, hatinya takut. Orang Muslim pergi ke Badar, hatinya kuat. Makanya selalu menang 3 kali lipat jumlah musuh, selalu menang. Ya, kecuali Uhud itu ada kasus sedikit. Tapi semua peperangan itu umat Islam selalu sedikit, tidak pernah lebih banyak itu. Ya, pasukan Nabi selalu sedikit, tapi pasukannya semua Kopassus semua. Lebih dari Kopassus. Pasukan yang imannya kuat, yang tidak pernah punya rasa takut menghadapi musuh. Sedangkan musuh-musuh Nabi SAW dari jarak 1 bulan saja sudah takut ya, saking jarak jauh saja sudah takut. Apalagi dia dari Makkah itu dekat. Apalagi orang Yahudi ada di dalam Madinah. Makanya orang Yahudi benar-benar tidak berani melawan Nabi SAW. Ketika Nabi sudah mengupung menyuruh mereka keluar dari kompleknya, misalnya orang Yahudi di komplek Intercon, misal kita kepung, karena melakukan kesalahan, keluar perang, kita perang di Intercon belakang itu yang lapangan bola. Mereka
seminggu 2 minggu nggak berani keluar, nggak berani keluar. Walhasil pilihannya kalau nggak keluar, Nabi yang masuk ke dalam ruangan, mereka akhirnya nyerah, angkat tangan, mereka meninggalkan rumah mereka, keluar dari Madinah. Nah, itu kisah ada 3 Yahudi yang ketakutan berada di dalam kota Madinah. Jadi bagaimana cara umat Islam menang? Caranya ikut dengan cara Nabi, yakni lillahi ta'ala, yakni pokoknya ikutilah, lihat sejarah Nabi bagaimana caranya. Kalau ikut dengan tata cara Nabi, maka musuh akan takut dengan sendirinya. Itu yang akan cara Allah memenangkan umat Islam yang mengikuti cara Nabi SAW. Yang kedua, yang kedua ini poin yang kita akan bahas, yakni bahwa khusus untuk Nabi, bumi atau tanah itu suci bagi Nabi. Di mana saja umatku memasuki waktu salat, ia bisa salat. Ini perbedaan antara agama Islam dengan Nasrani. Nasrani itu dia tidak bisa ibadah kecuali di tempat-tempat tertentu. Makanya datang Islam untuk menyempurnakan. Di antara penyempurnaan agama Islam ini, Anda bisa salat di mana saja. Nah, di mana saja antum, di mana saja bisa salat. Terdampar di sebuah gua, terdampar di sebuah jazirah, pulau, sebuah pulau, tidak tahu kiblat nih, mana kiblat, nggak tahu kiblat, ya lihat matahari aja kan, tapi nggak yakin. Kalau nggak yakin, boleh menghadap mana saja. Kiblat itu wajib jika diketahui, tidak wajib kalau tidak bisa diketahui. Di penjara, ya, mana kiblatnya Pak polisi, Anda juga nggak sholat ya dia juga nggak tahu kiblat ya kan. Ya, tempat-tempat yang orang nggak tahu kiblat, kita sudah tanya, sudah lihat gelap, nggak ada matahari, nggak apa-apa, sholat aja kemana. Jadi kiblat itu gugur di atas. Jika kita sholat di atas kendaraan, gugur itu kiblat, tidak perlu cari kiblat. Yang kedua, kiblat gugur kalau kita sudah usaha tidak bisa cari mana ini. Tapi kalau di hotel bisa nanya orang, iya. Tapi kalau di hotel di mana masih bisa. Tapi kalau benar-benar tidak bisa tanya orang, itu tidak apa-apa, menghadap mana saja. Jadi dimanapun kita bisa salat. Sedangkan umat terdahulu mereka salat di tempat-tempat ibadah mereka. Ya, di tempat ibadah mereka harus ada simbolnya. Ini macam-macam lah. Kalau tidak di tempat mereka, tidak ibadah mereka. Nah, jadi kita itu ibadahnya bisa di mana saja. Karena dijadikan tanah itu suci. Di mana saja umatku memasuki waktu salat, ia bisa salat, kata Nabi SAW. Nomor 3, dihalalkan bagiku harta rampasan yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Harta rampasan perang, maksudnya kalau perang, ya kemarin kalau nggak salah udah disebutin ya, cara bagaimana Allah memberi rizki kepada sahabat, salah satunya dengan rampasan perang. Orang-orang kafir, mereka perang takut lari, supaya tidak lari mereka diperintahkan bawa emasnya, peraknya, binatang-binatangnya, ikut nontonin perang supaya kalau mereka kalah nggak lari. Walhasil namanya nyawa dengan harta, orang pilih nyawa, tetap aja mereka lari kabur, ditinggallah itu emasnya, ditinggal itu peraknya, ditinggal itu kuda-kudanya dan hartanya. Dari situlah terkumpul banyak harta tuh, banyak harta. Nah dulu di zaman Nabi Musa, di zaman Talut, di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu harta rampasan itu dikumpulkan di tengah, kemudian dengan izin Allah setelah terkumpul, Allah turunkan api dari langit membakar harta rampasan itu dan hilang secepat itu. Itu begitu disebutkan zaman dulu. Adapun zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad SAW dikumpulkan oleh Nabi, nanti Nabi yang membagikan. Itu halal bagi Nabi dan para sahabat sampai umatnya sekarang, halal harta rampasan perang. Yang keempat, diizinkan memberikan syafaat. Naam, di akhirat nanti yang dapat meminta syafaat untuk melakukan hisab itu hanya Nabi. Kita akan berdiri Pak di padang mahsyar sampai waktu yang tidak tahu berapa lama, berdiri sendiri, masing-masing sendiri, tidak menggunakan pakaian. Nah,
seperti bayi, cuman mukanya udah gede. Besar, tidak menggunakan apa-apa. Masing-masing, kata Nabi, tidak berpakaian, tidak bersendal. Tidak berpakaian, tidak bersendal. Kemudian Aisyah bertanya, bagaimana mereka dengan aurat-aurat mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, keadaan membuat mereka takut, mereka tidak terpikir aurat mereka. Jadi kita di padang mahsyar tidak pakai apa-apa, subhanallah. Ya, kapan kita pakai pakaian? Masuk surga. Subhanallah, itu hina di atas hina. Itulah akan Allah sidang di situ dalam keadaan tidak berpakaian. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Semoga Allah muliakan kita dalam hisab kita, amin ya rabbal alamin. Nah, di saat itu berdiri menunggu keputusan kapan akan dihisab. Semua menunggu. Nah, saat itu umat manusia datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak, saya tidak bisa minta izin supaya dihisab. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak bisa. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, terus sampai Nabi Isa. Semua mengatakan saya tidak bisa minta kepada Allah agar perhitungan persidangan dimulai. Gak bisa. Jadi udah nunggu lama gitu, gak tahu berapa tahun, ratusan tahun. Wallahu alam. Kita berdiri tegak menanti di bawah matahari. Nah, disitulah akhirnya umat manusia minta kepada nabi-nabi, tidak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintakan kepada Allah agar segera dihisab. Maka kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah dan Allah mengatakan, bangunlah wahai Muhammad, mintalah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, hisablah hamba-hambamu. Baru di situ hisab. Ya udah, itu terus masih panjang sampai nanti ketetapan surga neraka. Jadi itu syafaat, hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat untuk hisab. Kemudian yang kelima, Nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Baik, sekarang asal usul muasal tayamum. Tadi tayamum kita pahami tidak ada di umat sebelumnya, berarti orang Nasrani itu nggak punya ajaran tayamum. Baik, tayamum asal usulnya begini. Kami safar bersama Rasulullah SAW. Ketika sampai di Baida, Baida itu nama tempat. Kata Aisyah yang bicara, sampai di kota Baida, kalungku copot. Di kampung Baida, kalungku copot. Nabi pun berhenti untuk mencarinya. Begitupun para sahabat juga berhenti. Dan tempat itu tidak ada air. Dan para sahabat pun tidak membawa air. Air sudah habis, tempat juga tidak ada air, tidak ada sumur. Para sahabat pun mendatangi Abu Bakar seraya berkata, Abu Bakar ini ayahnya Aisyah ya, berkata, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mencari tahu ada apa dengan Aisyah? Jadi Nabi berhenti, sahabat berhenti. Sahabat nanya ke Abu Bakar, coba cek itu kenapa, cek anakmu. Anaknya siapa? Aisyah kan istrinya Nabi. Gak enak nanya langsung kan, nanya ke Nabi juga gak enak. Coba tanya, ini ngapain berhenti? Di sini gak ada air, tapi ngapain berhenti? Terus setelah itu, anda ceritain aja deh. Setelah itu Abu Bakar datang ke Aisyah. Ada masalah apa? Kata Aisyah, kalung jatuh. Akhirnya diomelin. Abu Bakar ditegur, ente namanya ayahnya, ditegurlah dengan kata-kata sesuai yang dikehendaki Abu Bakar. Tegur. Karena jatuhnya kalungnya Aisyah menyebabkan Nabi berhenti. Kalau udah Nabi berhenti, semua berhenti. Ternyata tempatnya nggak ada air. Makanya Abu Bakar negur Aisyah. Nggak hati-hati macam-macam lah. Ditegur, Aisyah terimalah, tidak ada masalah. Aisyah menerima. Ketika ditegur, Nabi itu sedang tidur di pangkuan Aisyah, sehingga Aisyah tidak bisa bergerak. Nerima saja. Ada Nabi nih, kalau bangun bahaya. Nabi letih. Walhasil besoknya bangun pagi, semua nginep di tempat itu, tidak ada air. Besok pagi bangun pagi, ternyata tidak ada air. Bagaimana cara berwudu? Ya. Nah, saat itu tidak ada air, kemudian tiba-tiba turun karena tidak ada air, bagaimana bersucinya? Kan orang tidur, batal semua wudunya. Bagaimana cara bersucinya? Kemudian Allah turunkan tayammum. Allah turunkan syariat tayammum. Akhirnya
jadilah syariat yang baru yang namanya tayamum. Nah, setelah syariat tayamum itu turun di tempat itu yang tidak ada air, ada sahabat namanya Usaid bin Hudari. Usaid bin Hudari mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini bukan pertama keutamaan dari keluargamu. Maksudnya keluarganya Abu Bakar itu banyak menjadi sebab keringanan hukum. Dengan kasus Aisyah ini kan jadi ada keringanan hukum. Apa keringanan hukumnya? Tayamum. Nah, jadi Usaid itu memuji. Tadinya kan mereka komentar kepada Abu Bakar, ini kenapa sih berhenti di sini? Ternyata turun apa? Syariat tayamum. Akhirnya mereka sadar bahwa Abu Bakar itu fadilahnya besar. Keutamaan keluarga Abu Bakar, sebab anaknya Abu Bakar Aisyah anaknya Abu Bakar Aisyah yang juga istrinya Nabi, sebab kejadian ini, sebabnya kan Aisyah atas izin Allah, sebab kejadian ini muncul syariat ringan yaitu tayamum. Jadi akhirnya muncul syariat tayamum. Nah, sekarang alasan dibolehkannya tayamum. Yang pertama, tidak ada air atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Tidak ada air tinggal segini, perjalanan masih jauh. Ya kalau dipakai wudhu habis ini, ya kan? Maka boleh tayamum. Masing-masing bisa memperkirakan air yang dibutuhkan untuk minum dan air yang dibutuhkan untuk tayamum. Ya, silakan. Itu syarat pertama, tidak ada air. Mana dalilnya? Berdasarkan hadis Imran bin Husain. Suatu ketika ada sahabat yang Imran bin Husain berkata, kami safar bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi sholat bersama sahabat. Ya, Nabi sholat bersama sahabat. Tapi ada satu yang tidak sholat, dia nyendiri aja gitu, yang lain sholat. Kemudian Nabi bertanya, ente kenapa nggak sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Kemudian ia menjawab, ya Rasulullah, air tidak ada. Ini air nggak ada. Saya junub. Nah ini nih yang kemarin Anda sampaikan. Junub, air nggak ada. Kemudian kata Nabi SAW, cukup bagimu bersuci dengan tanah. Bagaimana bersuci dengan tanah? Bagaimana? Guling-guling. Bersuci dengan tanah cuma satu, tayamum. Bersuci dengan air ada dua, wudu dan mandi. Kalau bersuci dengan tanah nggak ada mandi tanah. Berarti maksudnya bersuci dengan tanah cukup tayamum. Jadi besar sekali, coba lihat, besar sekali peran tayamum menggantikan mandi wajib. Subhanallah. Ya. Dan nggak usah ragu kalau kejadian ya, suatu saat nggak ada air, mati air, pam mati, dah junub, udah plek. Allahu Akbar. Ganti baju celana dulu, ya kan? Ya itu, udah begitu. Nah, itu muttafaqun alaih. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ada syaratnya nih, akan tetapi sebelum memastikan tidak ada air, dia harus mencari air terlebih dahulu. Baik sisa air yang ia miliki, lihat dulu ada sisa enggak, atau minta air, ada sisa cukup enggak gitu ya, bukan hanya sisa saja, sisa tapi cukup enggak untuk jalan, untuk perjalanan, untuk minum. Oh enggak cukup, oke. Minta air kepada tetangga orang lain, coba cek ada enggak sekitar ini air, atau cari dengan jarak yang bisa ia tempuh. Mungkin dari sini kita bisa cari misalnya sampai Meruya Karangtengah, udah cukup, nggak usah kejauhan. Kalau nggak ada juga tayamum, nggak harus jauh-jauh, ya nggak harus jauh sampai Bogor nyarinya, ya habis waktu sholatnya, ya jaraknya ya nggak ada keterangan sih seberapa, tapi yang normal aja, jauh susah, ya sudah, maka tayamum. Baik, itu syaratnya. Apabila tidak ditemukan juga, maka silakan tayamum. Nah, yang terakhir, bukan terakhir, ini yang kedua. Sebab kedua. Jadi sebab pertama tadi apa? Tidak ada air atau tidak cukup. Udah dicari, tidak ada atau tidak cukup. Yang kedua, syaratnya sakit. Sakit yang apabila terkena air akan bertambah sakitnya. Baik itu hasil pengalamannya sendiri atau saran dokter. Sakit
Kata dokter jangan kena air, nanti nambah parah. Sakit, dia rasa kalau dia mandi nanti menggigil, bisa panasnya naik, bisa jatuh. Masing-masing bisa menilai. Barang siapa yang sakit, dia tidak bisa kena air, maka dia tidak perlu mandi, tidak perlu wudhu. Diganti langsung dengan tayamum. Ini ada hadis yang menarik di sini. Satu ketika Nabi safar, lihat kejadiannya selalu safar ini. Nabi safar. Kemudian salah satu dari kami dalam safar itu palanya kena batu. Enggak tahu batu dari mana itu. Sampai luka. Lukanya cukup parah di sini, berdarah. Keluar darah. Ya, mungkin bocor gitu kalau kitanya. Kemudian setelah luka berdarah, qadarullah tidur kan, istirahat capek. Pagi-pagi mimpi. Itu subhanallah ya. Ini Allahu Akbar, ini ceritanya benar-benar Allah yang menjadikan seperti itu kejadiannya. Dia yang kena batu radhiyallahu anhu, dia pula yang mimpi. Ya kan? Intinya paginya dia harus mandi besar, junub. Kemudian beliau tanya kepada sahabat, "Gimana ini? Pala saya pusing, sakit ya kan? Iya, berdarah gitu kan. Musafir, nggak ada perban, pokoknya sakit lah namanya. Mungkin badan juga, kalau orang sakit gitu kan badan juga bisa jadi apa? Meriang gitu kan. Dan kalau dingin, apalagi kalau musim dingin. Apalagi kalau musim dingin di Madinah, tadi pagi saya dapat informasi, kemarin dapat informasi 12 derajat paginya, tapi pagi 12 derajat. Subuh, sholat subuh kata teman 12 derajat. Ini ya mandi subuh berikan. 12 derajat gitu. Nggak tahu, pokoknya ya 12, 13 tuh dingin itu. 14 juga dingin. Iya. Dingin. Badan mungkin namanya orang sakit mungkin anget, meriang. Pala bocor, ya kan? Nanya sahabat, "Ini gimana nih? Mandi atau enggak?" Sahabat saat itu berfatwa. Ya, saat itu berfatwa. Saat itu nggak ada nabi ya. Di sini kisahnya nggak ada nabi, berfatwa. Ini masalah nih. Kalau nggak tahu jangan berfatwa. Saat itu sahabat berfatwa karena ilmunya baru ilmu air, belum ilmu tanah. Kata sahabat, mereka bilang nggak ada jalan kecuali harus mandi. Ya, namanya fatwa sahabat ya. Tidak disebut juga nih siapa yang berfatwa. Nggak tahu siapa, tapi sahabat lah. Akhirnya mandi meninggal. Meninggal. Subhanallah, mandi mungkin sempat sholat wallahu alam ya. Terus sakit meninggal. Namanya safar, Syekh. Safar itu kan mungkin meninggalnya tidak saat itu. Iya, bisa jadi meninggalnya tuh di waktu duhanya, zuhurnya, asarnya. Tidak ada beritanya, tapi meninggal kan akhirnya. Sebab tadi pagi mandi kedinginan. Ya, gara-gara udah pala bocor. Akhirnya sampai berita itu ke Nabi ketika mereka pulang. Diceritakan, "Ya Rasulullah, begini kasusnya." Kata Nabi, "Kalian telah membunuhnya." Nah lo, ya, kalian telah membunuhnya. Kenapa kalian nggak tanya? Kenapa kalian nggak tanya? Atau kenapa kalian berfatwa? Ada di situ. Kata Nabi, "Mengapa mereka tidak bertanya? Mengapa mereka tidak bertanya dulu ketika mereka tidak tahu?" Kata Nabi, "Obat jahil itu bertanya. Obat nggak ngerti itu bertanya. Kenapa kalian langsung fatwakan?" Ya, kemudian kata Nabi SAW, harusnya caranya itu gimana? Caranya dua. Lihat di situ, cukup tayamum. Itu cara pertama. Ini biarin aja bocor, cuekin. Cukup ambil tanah, tayamum, muka, tangan, sholat. Itu cara pertama. Cara kedua, lihat di situ. Atau ia boleh juga membalut lukanya, palanya dibalut. Mana yang sakit? Dibalut. Kemudian dia mandi, tapi bagian pala cukup diusap. Nah, ini caranya. Kalau ada yang punya kena perban di sini, di kaki, yang bagian perban diusap, angkat, mandilah silakan. Atau ini tadi di apa? Diusap, basahin muka, basahin badan, basahin sampai selesai. Nah, itu caranya. Itu cara yang diajarkan Nabi SAW. Subhanallah. Nah, itu kisahnya sampai beliau meninggal. Itu sebab dari itulah hukum tayamum bagi orang yang junub, tidak ada air atau sakit. Tayamum itu sahih, bisa mengangkat hadas besar. Masih ada 2 hadis lagi
kasusnya mirip seperti ini, yaitu tayamum yang bisa mengangkat hadas. Bukan hanya pada kasus ini, banyak kasus. Yang atas kasus tidak ada air, junub gak ada air. Yang bawah junub sakit. Nah, itu kasusnya. Ada lagi junub udara dingin gak berani mandi, namanya Amr bin al-As. Junub udara dingin gak berani mandi, besok mau perang. Tuh, akhirnya Amr bin al-As memutuskan fatwa sendiri, saya tayamum. Dilaporin ke Nabi. Kata Nabi, betul. Masya Allah. Nah, itu namanya Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Ya udah. Baik, nanti tanya jawabnya insyaallah di minggu depan mengenai tayamum. Ini baru dua hal alasan boleh tayamum. Masih ada alasan lain. Ya, nanti kita lanjutkan alasan-alasan kita dibolehkan untuk bertayamum. Demikian, wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.